Selamat siang. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kita. Ini lanjutan Honda Beat yang saya tes kemarin itu larinya mentok di 50. Kalau jaraknya bisa jauh itu hanya di angka 60. Dan di tanjakan ini nggak ada tenaga nih. Dalam arti gini, loyo banget lah. Ini buat teman-teman yang mungkin belum paham bahasa saya. Intinya ini motor di bawah lari itu secara umum hanya diangkat seperti itu. Bisa lebih cepat, tapi treknya harus sangat jauh. Kemudian ini motor kalau dibawa nanjak itu ngampos, loyo, ora ruso. Jika dibandingkan dengan standarnya Honda Beat jenis karburator ini masuk kategori loyo. Nah, teman-teman, sekarang kita mau kasih tutorial nih, yaitu bagian CVT. Masalah apa enggak? Yuk kita bongkar. Ngepul. Bukan. Dunia ini. Nah, di sini pulinya sudah agak longgar di sini. Ini agak goyang dan ini ngaruh, akan terjadi floating. Floating itu dimana karet belnya ini ngambang. Dalam arti begini, ini harus bergerak. Begini. Ini harus bergerak. Gerak seperti ini dengan posisi yang sama lebar. Lah, kemudian cuci V-belnya. Kalau kalian bongkar motor ini sendiri di rumah, kalian bisa copot karetnya. Kemudian teman-teman bisa cuci karet belnya ini agar dia mengalami peremajaan apa ya bahasannya. Jadi lebih kayak balik lagi gitu. Soalnya kan ini panas, kaku gitu. Begitu kena air dan air deterjen, nanti dia akan mengalami peregangan. Itu sih yang saya pahami. Ya, ini kan habis dicuci. Nah, ini benda ini harus bergerak secara simetris. Simetris lurus, jarak antara celah bawah, atas, samping, kanan, kiri. Kalau sampai
Yang ini ada goyang, oklek 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 gitu. Ini sama ini nggak presisi, dalam arti ada goyang yang ekstrim atau sedikit. Nah, ini ada goyang. Kenapa bisa goyang begitu? Ini adalah faktor aus. Ya, tapak duduk di sini, metal duduknya di sini. Ya, tidak menggunakan laker. Ini sudah mulai menipis. Sehingga dia akan ada space. Sehingga goyang. Nah, ketika terjadi goyangan, karena ini adalah lingkaran, tertitik pada satu as poros inti, yaitu di sini. Ketika dia goyang, otomatis di sini melebar, maka sisi yang berlawanan akan menyempit. Ya, perhatikan. Ini kita naikkan ke sini, cet, otomatis ini turun kan, set. Nah, kita gambar secara ekstrim, Kalau ini oblak, ini naik, kan buka di sini, celahnya lebih lebar. Sedang yang di sini, arah berlawanannya ini akan menyempit. Oke? Karena ini poros inti tumpu. Kalau sini lebar, maka sini otomatis nyempit. Apabila ini ada spasi goyang. Namun apabila ini tetap presisi, dia akan bergerak agak berputar. Nah, ya, ada gerak putar di sini. Gerak putar hanya berapa puluh derajat, seret, seret. Demikian. Nah, ini mempengaruhi kepada sistem karet akan terjadi floating. Nah, di sini karet akan bekerja seperti ini. Ketika kita tarik, kemudian di sini akan mengalami tekan. Dia akan buka. Kalau ini goyang, maka ujung sebelah sini akan menyempit. Nah, di sini akan menyempit. Lalu bagian mana yang terjepit ekstra? Di sini. Nah, di sini. Dan di sini. Sehingga karet akan lebih boros, lebih cepat aus. Ya. Ekstrimnya, karet akan terjepit dan dia memiliki hambatan lebih besar pada titik putarnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Ketika dia mengalami hambat pada titik putar, itu akan mempengaruhi titik baliknya. Manakala teman-teman tarik gas, ini bel akan ditarik ke sini secara otomatis. Ces, gini. Nah, ujung yang sini akan kejepit lebih ekstra dari yang seharusnya. Paham ya? Ketika teman-teman lepas gas, otomatis karena di sini ada tekanan pegas, karena di sini hilang daya dorong efek daripada si roller, maka dia akan kembali efek tekan dari pegas. Cus. Nah, ini akan menurun. Set. Ketika dia menurun seperti ini, karena gerakannya ini tidak berimbang, tidak balan, maka titik balik yang di sini lebih lambat dibanding yang di sini. Disitulah terjadi floating, yang mana puli depan sudah melepas posisinya kembali ke titik awal, harus imbang. Jadi di sini mulai mundur, di sini juga mulai menekan. Nah, ini hukum keseimbangan tekanan. Apabila di sini mengalami jepit, otomatis gerak baliknya ini akan lebih lambat dibanding dengan yang normal. Ya. Disitulah terjadi istilah floating, ngambang. V-bel depan akan mengalami kambang. Di sini akan ngambang dulu, sedang di sini sudah berputar mengikuti dari apa yang didapat putaran sebelumnya atau gaya sentrifugal. Di sini ada gaya sentrifugal, ngelos. Dan kampas ganda di sini juga sangat berperan penting. Ketika kampas ini lambat dia menutup, nah di sini ini akan jadi engine brake.
ya. Nah, ada kasus motor saya kalau di turunan lepas gas kok ngelos. Motor apa? Matic. Ini masalahnya di sini. Ini tidak gigit lebih lama, melainkan sangat cepat turun sehingga loss. Pada putaran tertentu harusnya masih mengembang, kemudian mendapatkan energi putar balik dari gaya sentrifugal atau gaya dorong roda yang membuat kampas ini tetap mengembang berdasarkan berapa putaran kampas ini sendiri, ya. Oke. Saya menjelaskannya mungkin terlalu rinci sehingga teman-teman agak sulit memahami. Tapi di sini saya ditonton tidak hanya oleh rekan-rekan yang nggak mau tahu proses, tapi saya juga ditonton oleh rekan-rekan, adik-adik, kawan-kawan yang sedang belajar memahami bagaimana sistem kinerjanya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa menjadi seorang mekanik itu tahu cara kerjanya dulu, maka kau akan bisa memperbaiki kesalahan dan kekurangannya. Kalau Anda tidak memahami fungsi dan guna serta cara kerjanya, maka teman-teman akan kesulitan mencari permasalahannya. Kau punya ilmu memperbaiki, tapi kau tidak memahami bagaimana cara kerja daripada sistem mekanis pada satu alat penghubung engine cloud. Nah, ini masuk kategori engine cloud, koplingnya motor matic, ya, itu kayak gitu. Oke. Nah, setelah kalian memahami cara kerjanya, saya yakin kalian akan tahu di mana sistem yang salah, di mana motor ini gagal fungsi secara baik, sehingga kalian bisa menemukan solusi memperbaikinya. Itu sih dari saya. Dan barangkali teman-teman yang kuotanya terbatas atau waktu kalian terlalu mahal untuk belajar, maka mohon ditinggalkan saja video saya, karena ini akan saya jelaskan secara rinci dan detail dengan dasar pemahaman saya. Mungkin akan berbeda paham pada kawan-kawan yang lain, ya, tapi saya tentu tidak bisa menjadi sama dengan orang lain. Begitu pengertiannya, terima kasih. Oke, kembali. Nah, masalah ngambang sudah saya jawab ya. Ngambang, kalau di turunan kok selalu ngelos, nggak ada engine brake-nya. Ya, ini efek kampas yang tidak mekar, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kita bicara floatingnya. Nah, ketika karet ini floating, lalu kalian tarik gas lagi. Ini kasus adalah umpama teman-teman punya motor matic apapun, prinsip dasarnya sama. Kalian tarik motor, kemudian lepas gas. Ketika kalian tarik lagi, ini tidak langsung respon, melainkan seperti ada jeda, ada delay, ya, bahasa kerennya itu delay. Ada ketinggalan antara putaran gas dengan gaya dorong hasil energi yang disalurkan mesin kepada roda. Jadi kayak telat. Nah, masalahnya bisa jadi di sini. Efek dari floating ini, ya, ketika ini harusnya sudah kembali ke titik sini. Nah, di sini karena dia ada jepit yang berlebih atau daya himpit yang ekstra yang tidak seharusnya, karena faktor ininya aus atau mengalami oblak, otomatis ketika teman-teman gas lagi, di sini si roller itu non beban karena dia posisi ngambang. Jadi si roller akan bergerak ekstra, seruntul, grek. Nah, seruntul, grek. Kemudian motor akan terjadi getar atau istilahnya adalah dredeg. Saya kalau bawa motor, tarik, lepas gas, karena ada halangan, entah kucing lewat, entah janda lewat, entah perawan lewat, kalian tiba-tiba lepas gas. Terjadilah floating. Pada masa floating, kemudian si janda ini sudah lewat.
kalian akan gas lagi karena lagi buru-buru mau menemui istri tua. Takut diomelin, otomatis langsung putar gas, cekluk. Nah, pada saat seperti itu, motor itu terjadi ayun atau ada getar. Nah, bahasannya jadi dredeg, dredeg tengah. Dredeg tengah berbeda dengan dredeg bawah. Ya, dredegnya bawah itu beda dengan dredegnya tengah. Iya, bisa dimengerti. Nah, ketika dia itu floating, lalu kalian gas, si roller ini tidak ada beban yang lebih. Karena apa? Karet dalam posisi masih gantung. Kemudian roller ini terlontar seketika itu juga efek putaran mesin, ya. Dari putaran mesin ini cekluk. Nah, si roller ini lari ke sini, seplok gitu. Nah, gerakan dia naik ke atas itu terlalu cepat. Yang mana pada posisi ringan tanpa beban, roller itu tidak berputar, melainkan terlontar. Srok. Beda. Kalau ada beban, nah ini ilmu fisika. Kalau ada beban, setiap ganjal kalau dia berbentuk bulat, maka dia akan berputar. Glayer, ya, paham tak di sini? Nah, di sini nih, glayer, karena di sini ada titik tekan. Ketika di dua sisi ada tekanan, kemudian itu ada benda bulat di sana, dan dia mendapat gaya sentrifugal, maka secara otomatis dia akan melakukan efek putaran. Terjadilah efek putaran. Ser. Ya. Nah, karena di sini daya tekannya kurang, efek dari floatingnya karet, sehingga di sini si roller akan meluncur tanpa berputar sebab tidak ada daya tekan. Namun meluncur tanpa berputar itu tetap menimbulkan gesekan di salah satu benda yang dijadikan sebagai media bantal atau roller itu sendiri. Nah, efek dari pelor atau roller yang meluncur tanpa mengalami daya putar, dia mengalami gaya gesek. Nah, daya putar dengan gaya gesek berbeda. Kalau berputar itu begini, wur 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 gini, ya. Kalau gaya gesek itu begini. Nah, ini begini, ini gesek, karena ini nggak bakal muter-muter. Tapi kalau roller itu dia berputar, glinding 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 glinding. Ya, glinding. Kalau glinding itu begini, iya. Nah, perhatikan, ini glinding, berputar, rolling, ya, roller, glundung 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 glundung, namanya mutar. Tapi ketika dia tidak ada beban tekan, karena ada daya sentrifugal, sebab di sini ngambang atau floating, dia akan bergerak seperti ini, push, ser. Kalau ada beban di sini kejepit, dia mesti begini, ser, ser, yeah. Paham? Nah, sekalipun tidak ada daya tekan, karena dia bergerak, dia tetap memiliki beban gravitasi. Disebutlah gaya gesek ringan. Pada roller, jika mengalami gaya gesek ringan, dia akan lebih cepat aus pada sisi tertentu. Contohnya di sini saya kasih lihat nih, ada yang mulai peyang. Tapi ini kalau dibiarin nanti lama-lama peyangnya menjadi-jadi. Ini belum begitu peyang. Ada sih, tapi kelihatan di mata aku. Nah, kita akan perhatikan titik peyang. Ser, fokus. Ora iso fokus. Ser, fokus. Ser, fokus. Ra gelem. Nah, di sini ada kepeyangan. Oke, mulai kelihatan. Nah, pada titik yang datar itu adalah efek aus. Nah, ini dijarak-jaraknya nanti lama-lama akan mengalami keausan yang ekstra, begitu ya. Lanjut. Nah, karena dia sering mengalami hentakan yang ekstra, sehingga bantalan slide pace
atau karet plastik berbahan atom sebagai media penahan antara dirinya dengan rumah roller ini akan sering mengalami gentakan ekstra, jedok, jeglok, jeglok, sehingga karet bantal ini atau plastik bantal ini akan mengalami aus. Nah, di sini aus. Kita bakal lihat. Nah, ini mengungguli kuliah teknik otomotif. Nah, itu. Di sini akan mengalami aus. Efek digebuk-gebuk saben dinone. Seglok, seglok. Tapi kalau titik tumbuhnya berimbang, dia akan bergerak soft sesuai dengan daya dorong si roller. Oke, tapi kalau ngambang airnya di sini kayak dipukul, krok, cekrok, cekrok. Nah, ini juga kayak gitu, cekrok, cekrok. Makanya akan timbul suara glek 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 glek. Kalau kalian habis jalan jauh ataupun jalan cepat, kemudian kalian akan lepas gas dan ketika putaran mesin mulai rendah, suara di CV itu ada suara glek 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 di awal dan di akhir ketika kalian lepas gas. Ya. Masalahnya di mana suara ngekleteknya? Kalau kalian lepas gas kok selalu ada suara kletek 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 kletek. Di sini karet ini sudah plastik slide paste-nya ini sudah terlalu longgar sehingga timbul suara ngoclok, celok 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 celok. Karena dia tertutup oleh bak CVT sehingga suara akan menggema dan menjadi lebih besar. Kletek 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 kletek. Ditarik kletek kletek gitu. Paham? Wis, galak. Ngecol-ngecol. Itu sana ganjel apa sih itu? Sticknya aja mau dorong wae. Duh, sobek kerek. Pembrodak, guys. D20 Oke, berapa angkanya saya nggak lihat. Saya fokus track. Cepet banget kan naiknya. Kemarin untuk sampai 60 itu aja, wah ampun, lelet banget. Sekarang sampai berapa teman-teman tadi? Ini kamera saya nunduk. Nah, penglihatan saya ke speedo ketutup kamera, mata saya lurus ke depan. Apa tadi?
Bantu informasi, saya sudah lari dengan kecepatan berapa? 90 kan, cepat sekali kan? Nah, akselerasinya lebih cepat gitu loh teman-teman. Kalau menggunakan feel, ini mesin kayak nggak menderu, tapi kecepatan udah tinggi. Nah, buat teman-teman yang biasa mengandalkan feel suara mesin, kok motor kayak nggak deru, kayak nggak lari. Tapi lihat kecepatannya. Rame banget jalanan. Ada mama lagi, sorry. Kayaknya paling 99 kayaknya, nggak sampai 100 loh. Apa ya, nggak tahu sih. Tapi kalau feel saya ini, saya lari nggak sampai 100 lebih, tapi sekitar 99-an. Anjir. Sampai di mana tadi? Ini udah bisa muter lagi, coba di replay ulang. Sampai di mana teman-teman tadi? Wah, HP ku stres. Tapi udah enak banget sih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Jika kamu suka silahkan tinggalkan like-nya. Jika nggak suka silahkan dislike. Jika belum subscribe silahkan subscribe. Jika menyesal subscribe ke channel ini silahkan di subscribe. Gampang toh. Makasih.